Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang berbahagia pagi siang hari ini, alhamdulillah kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala siang ini dalam silaturahim kita. Insyaallah nggak lama, sekitar 30 menit saya diberikan tugas dari pengurus ya. Kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun qauliyah, baik yang tertera dalam Quran dan juga yang tersebar di alam. Ya, bukan kapasitas saya sebagai ustadz, tapi kapasitas saya sebagai muslim, di mana satu tugas muslim adalah menyampaikan ayat, satu ayat, walaupun satu ayat. Bapak Ibu hadirin, demikian juga karena hadis yang paling masyhur, paling mudah dihafal oleh kita semua, insya Allah. Saingannya kalau ayat Quran tuh bukan saingan sih, nggak boleh ngomong saingan, tapi ya gampang dihafalnya sama kulhu gitu ya. Nah itu adalah balighu ani walau ayah. Itu adalah tugas kita sebagai muslim ya. Even kita tidak bisa menyampaikan dalam ayat lisan, tapi kita bisa menyampaikannya dalam contoh, dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, siang ini kita coba melihat satu ayat, bukan satu ayat, 3 ayat insyaallah yang ada di ayat di surat Toha ya. Surat Toha ayat ke-25 sampai ke-28 ya, 4 ayat. Ini adalah rangkaian ayat yang diperuntukkan sebenarnya kalau ceritanya dalam Al-Quran itu kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi ini tidak bukan tidak diperuntukkan, tapi awalnya ceritanya seperti itu gitu ya. Sedikit mungkin Nabi Musa ini adalah nabi yang paling banyak diceritakan di Quran, namanya disebut itu termasuk yang terbanyak ya. Jadi diceritakan ya kisahnya dari beliau kecil gitu ya. Tidak detail ceritanya, tapi sampai akhirnya kita tahu semua kalau Nabi Musa alaihissalam itu karena peraturan negara saat itu sangat ketat, tidak diperbolehkannya bayi laki-laki, maka ibu kandung beliau membuangnya ke dalam satu aliran. Nah, aliran sungai yang alhamdulillah aliran sungai tersebut menuju ke istananya Fir'aun. Nah, gitu ya. Fir'aun atau Ramses ya, kalau ceritanya misalnya. Nah, singkat cerita ditemukan ya, akhirnya dicarikan ibu susunya, dibuat sayembara, tidak ada yang cocok gitu, dalam arti kata Nabi Musa alaihissalam tidak mau ya. Dan akhirnya ketemu satu orang yang ternyata ibu kandungnya sendiri gitu ya. Dan bagaimana Allah itu memberi aturan yang sangat ekstrim,
tapi berujung baik kepada hambanya. Nah, itu hikmah pertama. Artinya apa? Tidak boleh ada bayi laki-laki lahir, tapi Nabi Musa alaihissalam saat itu lahir harus dengan kondisi seperti itu. Karena kalau tidak, maka beliau harus hidup dengan kekurangan. Dengan adanya seperti itu, jelas dapat makanan bergizi gratis dalam kondisi yang sangat nyaman. Wah, itu ya. Saat itu tuh Nabi Musa alaihissalam seperti itu. Alhamdulillah. Nah, singkat cerita lagi, pada saat bermain ada dua riwayat, itu ya. Saya ambil riwayat yang biasa saya baca, itu adalah saat bermain ya mesra dengan Aisyah, sang ibu angkat yang merupakan istri dari Firaun. Firaun sangat terenyuh kayak gitu ya. Begitu akrabnya Asia dengan Musa alaihissalam kecil, ya, sehingga naluri kebapakannya sampai meminta menggendong. Dan ketika digendong, ya, Nabi Musa alaihissalam menangis sampai menarik janggut dari Firaun. Ya, dan seketika itu juga Firaun marah dan menyatakan bahwa ini adalah anak laki-laki yang akan melawannya di saat dewasa nanti. Dan saat itu Asia dengan segala daya upayanya berdiplomasi ya. Nah, berdiplomasinya dengan cara apa? Dengan cara dia sampai katakan diplomasinya mentok gitu ya, sampai akhirnya katakan, coba berikan dua pilihan. Pertama itu adalah mainan, ya. Dan yang berikutnya adalah bara api. Nah, gitu ya. Dan singkat cerita akhirnya dikatakan kalau misalnya ambil bara api, maka dia itu benar-benar anak-anak. Karena dikira mainan juga gitu ya. Tapi kalau dikira mainan sebenarnya, dia tidak tertarik. Ada riwayat yang nyatakan juga dia pilihannya adalah makanan. Akhirnya diambil bara api dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan saat itu, mulai dari saat itu ya, ada dua hal gitu ya. Ada dua hal akibat ya dari sebab dia Musa alaihissalam memakan bara api itu adalah lidahnya keluh karena ada pastinya ada saraf yang mati karena memakan bara api, walaupun segera dikeluarkan gitu ya. Begitu. Dan pastinya lagi ternyata dari situ dinyatakan bahwa sebenarnya dia hanya sekedar anak-anak. Ya, singkat cerita sampai dewasa Nabi Musa selalu berhadapan dengan Firaun. Dan bagaimana saat itu Firaun menghadapi musuh-musuhnya adalah sangat kejam. Dan bagaimana sangat kejam, maka ketika ibarat kita berhadapan dengan orang yang lebih tinggi, nggak usah pakai kejam ya Bapak Ibu ya, tapi tinggi aja gitu posisinya dari kita. Stres gak Bapak Ibu? Stres pasti Pak. Stres. Ya. Jangankan begitu Pak. Saya kesini aja pelan-pelan, pertama udah lama nggak ngisi kajian gini. Ada stresnya, ada Bapak Ibu. Ntar gimana ini? Gimana? Stres tuh ada. Nah, ini stres nih. Nah gitu ya, ibarat stres. Gimana dari sisi neurobiologinya, nah gitu ya, karena saya kan di departemen biologi, jadi ceritanya biologi aja, bukan ini
bukan dari riwayat ya. Ini ada ahlinya di sini, ada Ustadz Tondo di sini ya. Jadi mari kita lihat gitu ya, bagaimana stres itu bisa memblok satu bagian ya, yang hari ini saya cukup membatasi pada peristiwa yang disebut sebagai selective mutism. Nah, gitu ya. Mari kita lihat apa tuh selective mutism. Nah, selective mutism tuh ini sebenarnya. Pernah ya Bapak Ibu ya? Pernah nggak? So, ayo bawa bicara Pak. Ayo semua. Waduh, jangan gitu ya. Seperti itu apa? Karena kita stres kan. Aduh, ntar gimana ya? Nah, gitu. Seperti itu Pak. Dan ini adalah sebagai sebab gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan, stres yang tidak di-manage dengan semestinya, maka ini akan berakibat pada kecemasan, gitu ya. Biasanya terjadi pada anak-anak, tapi pada orang dewasa juga. Makanya di anak-anak ini sebenarnya adalah masa pendidikan. Makanya anak-anak tuh terkadang perlu di-trigger Bapak Ibu ya dengan stres, ya dengan tekanan. Jadi nggak selamanya dimanja. Tapi juga jangan dibikin terlalu stres Bapak Ibu ya. Nah itu jadi masalahnya seperti itu. Itu ada takarannya. Jadi seperti itu. Nah itu bidang psikologi. Saya nggak sana. Tapi itu artinya stres itu memang diperlukan untuk apa? Untuk men-trigger. Nanti kita lihat apa bagiannya. Nah ya. Jadi ada yang namanya selective mutism. Selective mutism tuh gini. Ditandai dengan nggak mampu atau berbicara. Stuck Pak gitu ya. Jadi stuck. Dia ngomong, wah ngomong apa ya gitu ya. Biasanya ngomong nih, terus saya disuruh baca ini nih apa ayat. Ya. Kalau nggak ada contekan dan saya nggak hafal, stresnya gimana? Stres bukan main. Begitu. Itu yang namanya selective mutism ininya. Apa mekanismenya. Sama. Jadi intinya gini, disuruh bicara hal yang bukan kompetensinya kita. Ya, stres kan. Yang kompetensinya aja juga stres gimana dengan kompetensinya. Yang ahlinya aja kadang-kadang stres, bener gak ya? Bener gak ya? Yang bukan ahlinya apalagi. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dari anak-anak kita latih, maka akan terbiasa dalam satu forum, dalam satu majelis. Itu udah terbiasa. Jadi seperti itu. Jadi, bukan apa sifat, bukan penyakit Bapak Ibu, dan ini bisa diatasi gitu ya. Jadi respon panik ini ya, panik dong disuruh di sini gimana ngomong gitu ya, panik dong. Nah itu akhirnya sampai stuck, sampai satu saat biasa nih gitu ya, kita bikin doa penutup gitu ya. Apa itu kalau lagi banyak pikiran gitu, stuck Pak gitu, nggak keluar tuh apa yang pengen dia bicarakan ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu selective mutism. Nah ini dia nih apa kalau mekanisme stresnya. Jadi di bawah ada dua yang bulatan itu apa sih, itu ginjal. Lu apa hubungannya ginjal sama stres Pak? Di ginjal itu ada bagian di atas yang kuning yang namanya adrenal gitu ya. Adrenal itu kelenjar yang menghasilkan hormon adrenalin. Itu gampangnya itu aja. Hormon adrenalin ini adalah yang mengatur ya kadar gula dalam darah itu meningkat gitu ya. Jadi meningkat. Jadi kebalikannya insulin terjadi. Dan biasanya ini akan meningkat ketika kita ada cetusan stres, cemas. Ya. Makanya kalau hidup jangan rata-rata aja Pak, gitu ya. Terkadang sering ini gini aja lah, udah santai. Sama mesin apapun, mesin mobil, santai aja, jangan dibawa kemana-mana. Sama mobil yang sering dipakai dalam takaran yang normal. Artinya apa? Artinya dia akan lebih sehat daripada mobil yang jarang digunakan. Bukan mobil yang dipaksa kerja keras juga gitu ya, tapi itu.
Jadi ada takarannya. Selama ada takarannya, maka justru dia akan membuat kondisi di mana anti aging itu bekerja. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau awet muda, justru sedikit stres. Jangan sampai tidak stres. Karena kalau tidak stres, ya rata-rata. Tapi itu gimana mengukurnya? Mengukurnya adalah bagian dari yang dilakukan oleh ya kita sendiri, gitu ya. Jadi nggak bisa kita apa itu. Nah, ketika kelenjar adrenal ini ya mengeluarkan adrenalin, maka dalam tubuh ini akan memicu hormon-hormon yang lain, ya, memicu hormon-hormon yang lain. Dan banjir adrenalin itu akan memblok bagian yang ada di tengah. Ya mungkin saya akan cerita di sini lebih mudah. Skematisnya sama, gitu ya. Kalau tadi lebih naturalis, sekarang lebih skematis. Jadi ada bagian yang di tengah di sini yang diblok sehingga akhirnya beberapa protein ini nggak bekerja dan akhirnya kita terblok dan akhirnya kita stuck. Dan itulah yang namanya mekanisme yang disebut tadi selective mutisme. Ya Bapak Ibu ya, jadi seperti itu. Kondisinya seperti itu. Nah, gimana dong gitu ya mengatasinya? Ya harus ikhlas gitu ya, mau gimana juga. Gimana sih kalau stres? Biasanya stres tuh ada yang dipikirkan, ada yang pegang, ada yang selalu dipikirkan, ada yang selalu masih ada bagian-bagian yang takut hilang dari tubuh kita, gitu ya. Nah ini harus dihilangkan sedemikian rupa, ya. Jadi demikian, dan inilah yang Allah melalui Quran ya 1400 tahun yang lalu diturunkan pada Rasulullah SAW. Surat ini ya melalui pesan-pesan kisah Nabi Musa alaihissalam, ya Rasulullah mendapatkan pelajaran. Gimana? Jadi untuk mencapai tujuannya sebenarnya doa ini kan biasa dibaca kita ya, gitu ya. Kita yang mau pidato, mau ceramah, kayak tadi saya baca doa dulu dong, ini dong, gitu ya. Semoga kita dilancarkan, gitu ya, dan di sini dilepaskan dari kekakuan lidah. Nah ceritanya gitu ya. Padahal bukan itu Bapak Ibu tuh. Tujuan singkatnya demikian. Saya nggak mungkin secara singkat demikian. Tapi yang paling kita lihat, kalau kita mau mendapatkan itu semua, maka ada urutannya. Itu Bapak Ibu ya. Urutannya gimana? Nah, kalau kita mau dilepaskan dari hal-hal yang orang lain ya tidak memahami, gitu ya, karena lidah kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Katakan tidak terbimbing dengan baik, gitu ya. Maka kita berdoa pertama itu adalah harus kita lapangkan dulu dada kita. Ringankan dada kita dari segala macam urusan, ya. Maka ketika kita ikhlaskan semua urusan, dilapangkan. Apa maksudnya dilapangkan? Kita hilangkan semua pikiran-pikiran tadi. Kalau kita tadi stres, adrenalin kita naik, gimana supaya turun lagi? Karena ketika udah naik, cukup untuk mengekspos beberapa organ untuk bekerja dengan baik. Selesai, dia harus turun. Kalau nggak turun keterusan, terjadi tadi adrenalin storm, ya, badai adrenalin yang akhirnya tadi membuat kita makin stres atau terblok beberapa titik tadi. Jadi lapangkan dulu dari kita dari segala macam pikiran, ya. Dan kalau sudah dilapangkan, maka kita akan masuk ke yang kedua adalah supaya urusan kita mudah. Jadi jangan bikin rumit Bapak Ibu. Nah, untuk kita bikin rumit, pertama lapangkan dada dulu, baru kita dapat kemudahan dari Allah.
maka doa yang berikutnya adalah mudahkanlah urusan. Dan ketika sudah urusannya mudah, maka masuk supaya tidak lepaskan dulu dari kekakuan itu supaya apa? Supaya tadi ini Pak, tujuan akhirnya sebenarnya apa? Tujuan akhirnya ini supaya diplomasinya berhasil. Gitu. Komunikasinya, nih sebenarnya ilmu komunikasinya seperti ini. Supaya komunikasi kita selalu bersama dengan Allah. Ini doanya, ini yang mengawal. Kalau Bapak Ibu mau bicara, dikira doa ini cuma buat ceramah, buat ngajar kuliah gitu Bapak Ibu ya mungkin ya. Atau rekan-rekan HMD, rekan-rekan BEM gitu ya, itu buat ini nih, buat lomba debat gitu ya. Ya boleh, itu boleh, bukan nggak salah, itu boleh. Tapi apa sih? Tapi ini sebenarnya adalah ilmu komunikasi dari Allah supaya kita ini selalu dibimbing bersama dengan apa perkataan kita supaya tidak salah, ya, sehingga kita tidak pernah merasa takut kalau kita harus berbicara dengan yang lain karena selalu ada bimbingan dari Allah. Demikian. Nah, kok sebegitunya loh? Kadang ini udah dikasih tahu sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam dulu itu ya banyak kan kisah-kisah. Dia berkomunikasi dengan pemuda Yahudi ya. Pemuda Yahudi yang saat itu mencela gitu ya, mencela Islam, dia nggak terima, nggak bicara, langsung dipukul gitu ya, gampar mungkin ya. Dan ternyata meninggal Bapak ya. Nggak cuman tepar biasa tapi udah langsung berderak, langsung meninggal. Dan ini dibimbing sama bagaimana kita berkomunikasi. Lalu yang berikutnya adalah kadang kita merasa cara bicara kita ini sudah atau bukan sudah benar, tapi nggak ada masalah. Tapi terkadang lawan bicara kita, audiens kita itu lain penerimaannya. Siapa sih audiens kita gitu yang paling sering berhubungan dengan kita? Keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, ya, suami istri kita gitu ya. Terkadang kita merasa enggak, saya itu ngomong biasa. Oh biasanya dia begini, tapi ternyata beda. Nah, ini yang artinya kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh sebenarnya. Ya. Dan bukan hanya untuk itu ya, tapi untuk semua gitu ya. Gimana melobi, gimana berinteraksi dengan orang lain ya. Dan tentunya paling penting adalah bagaimana kita berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah tadi, itu ya. Jadi intinya di sini yang paling penting yang saya ingin sampaikan itu adalah lapangkan dada dan mudahkan. Kenapa? Ketika kita ada nih hormon-hormon yang melapangkan dada ternyata gitu ya. Nah, ada nih semua ya, bisa dibaca. Ada endorfin, ntar jadi kuliah endokrinologi, jangan sini. Jadi cuma saya cerita bahwa ada beberapa kimia tubuh yang memang dibuat disediakan ya oleh tubuh kita, oleh Allah dong pasti ya. Itu untuk mengatur. Jumlahnya kecil. Kalau kebanyakan kita jadi fly malah ini ya. Dan untuk merangsang tubuh kita tadi ya, naik turun. Ketika dirangsang oleh stres, maka nanti akan ada hormon endorfin dan serotonin yang akan mengatur supaya kembali lagi lebih baik lagi. Ya, jadi keterkaitannya gimana melapangkan dada? Ketika kita ingin melapangkan dada, semua kita buang, semua pikiran-pikiran negatif kita buang, maka hormon-hormon baik ini akan keluar lagi. Lu adrenalin nggak baik dong, adrenalin baik kalau sedikit gitu ya. Kalau sedikit aja sebentar, jangan lama-lama, ya itu akan baik. Ya, jadi Bapak Ibu demikian mekanisme dalam tubuh kita. Gimana dong supaya lebih banyak lagi ngaturnya,
Saya pengen lapang dada tapi kagak bisa-bisa. Buang semuanya, iya. Nah, ini secara fisik ada caranya. Olahraga terutama gitu ya. Nah, ini tertawa bersosialisasi ya. Kita berinteraksi lah gitu ya. Ngomong apa, bicara sana kemari, mungkin itu penting lah beberapa saat gitu ya. Sambil nunggu iqomah mungkin gitu ya. Nah, atau mendengarkan tilawah atau bertilawah gitu ya. Dan apa, beberapa riwayat katakan minimal ya 50 ayat per hari gitu ya. Nah, itu udah jadi bagian untuk mengatur endorfin kita. Bagus kalau misalnya 1 juz per hari gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian juga berpikir positif. Ya pasti lah itu ya. Tapi ini kan teori. Nah, makanya biasanya nih, makanya nomor 1 adalah olahraga. Bapak, Ibu kalau lagi stres apa, coba olahraga. Olahraga yang bikin gembira gitu ya. Kalau Bapak Ibu pikir permainan itu lebih nyaman, silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya biasa sendiri, mungkin angkat beban itu lebih bermanfaat buat kita gitu ya. Dan juga ada makan coklat gitu kan, enak ya. Coklat hitam Pak, black apa, coklat gitu ya. Black coklat tuh biasanya gulanya sedikit, jadi rasanya pahit gitu ya, bukan manis. Baik, Bapak Ibu, jadi demikian ya, bagaimana kita mengatur ritme hidup kita gitu ya. Jadi kenapa tujuannya tadi supaya lidah kita tidak keluh, tidak kaku. Karena memang sunatullahnya kita ini adalah kita berkomunikasi. Kita dalam manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi sehingga kita harus bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan baik. Semuanya disiapkan dengan kondisi-kondisi tertentu, dan ini beberapa ini gambar terakhir tentang bagaimana olahraga itu bisa memacu beberapa hormon untuk bisa berinteraksi dan juga meregulasi bagian-bagian tertentu dari hormon tubuh ya. Jadi demikian ya, bagaimana tadi saya katakan dia bisa tujuan kita bersosialisasi, namun supaya kita terjaga terus hati kita gitu ya, dengan lawan bicara kita, dengan audiens kita gitu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran gimana awal urutan-urutannya, dan hari ini saya hanya sedikit mentadaburi bagaimana urutan tersebut dengan mekanisme tubuh mempersiapkan hal tersebut untuk lebih baik dan mendapatkan kondisi tadi ya, terutama kondisi lapang dada dan tadi memudahkan segala urusan kita gitu ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.